butuh uang, malah ditransfer 20 juta. Alhamdulillah akhirnya amanah saya lunas. Dan akhirnya terjadi sebuah kejadian yang mengundang keajaiban itu. Saya bagi cerita ini supaya teman-teman saya yang di grup Senafas Nadi Batch 3. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, gimana kabarnya? Sehat hari ini ya? Insyaallah selalu sehat, bugar, tenang pikirannya. Karena barusan aja dapat rezeki dari Allah. Karena barusan aja dapat kabar-kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita barusan aja dapat respon dari Allah Subhanahu wa taala dari ketakwaan yang kita tingkatkan selama ini. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin teman-teman sekalian di sini sedang mengalami itu semuanya. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membagikan sebuah testimoni ya, ini dari Ibu S. Beliau adalah peserta Senafas Nadi lepas trauma hutang. Ini kelas saya di batch 3. Jadi beliau ini adalah di angkatan ketiga. Kita akan baca bersama-sama yang beliau ini dapat keajaiban 20 juta teman-teman. Siapa yang gak pengen? Pengen kan? 20 juta. Bisa itu kita beli motor. Dan mungkin di antara kita yang pengen banget lunasin hutangnya gitu. Pengen banget dengan uang 20 juta itu bisa melunasi hutangnya mungkin. Pengen banget dengan uang 20 juta itu bisa beli apapun yang dipengen. Misal beli sofa, beli kulkas baru, dan yang lain-lain. Bisa banget. Kita akan baca bersama-sama ya. Bersamaku, salam kenal, namaku Ajeng. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca bersama-sama ya teman-teman. Ini saya akan membaca di laptop. Jadi nanti mata saya akan fokus ke laptop, fokus ke kamera. Jadi kayak kesannya akan blocking gitu seperti itu. Tapi insya Allah enggak ya. Mohon maaf kalau angle-nya rada miring. Oke, kita akan baca bersama-sama. Assalamualaikum Mbak Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dapat keajaiban. Jadi saya mestinya harus bayar 1.500.000, tapi uang saya belum cukup. Alhamdulillah atas izin Allah saya dapat pertolongan. Selama ini rasanya kayak kering aja dompet karena klien saya pada mundur nggak jadi. Jadi Bu S ini punya klien, mungkin beliau ini adalah seorang konsultan mungkin ya. Transaksi ada yang mundur, ada yang waktu belum jelas gitu. Jadi kliennya ini ada yang mundur, ada yang belum bertransaksi dan belum jelas gitu. Jadi seakan-akan rezeki itu mau datang tapi ketarik lagi gitu ya. Ada yang sudah deal, diminta lagi biayanya tuh. Jadi ketarik lagi gitu teman-teman. Saya pikir ada apa dengan saya? Sampai rasanya mau bayar anak sekolah aja nggak ada. Sepertinya ini karena saya berani riba. Semenjak ikut kelas Senafas Nadi Batch 3, saya jadi tahu ngerinya dosa riba segitu seremnya. Ya Allah, selama ini saya nggak sadar dan sekarang alhamdulillah sudah tahu. Sehingga sampai di hari ketiga ini saya hanya istighfar. Seperti yang ditugaskan Mbak Ajeng. Kemarin hari kedua waktu habis asar saya baring, entah kenapa muncul wajah saudara sepupu saya yang bernama M. Baring gitu ya, lagi senderan gitu mungkin ya. Muncul di kepalanya Bu S ini saudaranya yang bernama M gitu. Muncul wajah sepupu itu. Akhirnya saya telepon tapi nggak diangkat. Jadi setelah terbayang wajah sepupunya Ibu S ini, Bu S beranjak untuk menelponnya gitu ya, tapi tidak diangkat. Nah, kita lanjutkan ya. Akhirnya saya telepon tapi nggak diangkat. Aku telepon lagi saudara yang lain. Oh, nggak di sini, mungkin tidur katanya. Lalu kita cerita dan bergurau. Lalu tanpa sengaja cerita bahwa kakak sepupuku yang bernama M ini sedang butuh mobil. Lalu saya bilang bahwa saya punya mobil. Mobil saya daripada nganggur di rumah, kalau mau bisa dibeli juga, saya bilang. Ya udah nanti ditelepon aja lagi gitu. Benar, ketika aku telepon lagi dia bilang dia butuh dan mau. Saya bilang, tapi saya butuh uang. Malah ditransfer 20 juta. Alhamdulillah akhirnya amanah saya lunas. Saya bagi cerita ini supaya teman-teman saya yang di grup Senafas Nadi Batch 3
lebih semangat karena saya amalkan ilmu ini dan ada hasilnya. Super dahsyat. Subhanallah, tabarakallah. Gak apa-apa Mbak Ajeng jika cerita saya ini mau di-share ke teman-teman batch 3 biar pada semangat. Terima kasih Mbak atas semua bimbingan dan arahannya. Hanya Allah yang mampu menjelaskan dan balaskan semua kebaikan Mbak Ajeng. Terima kasih banyak. Dealnya kemarin di hari kedua, realisasinya di hari ketiga. Tadi pagi jam 10, alhamdulillah. Mbak Ajeng izin nanti malam saya nggak ikut kelas, masih ada urus masalah kesehatan dulu. Insya Allah besok masuk, amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian bawahnya teman-teman, ini saya dikirim bukti transfer 20 juta rupiah masuk ke rekening beliau. Masya Allah, luar biasa. Oke, pelan-pelan kita akan jelaskan kembali ya. Jadi ada seorang ibu yang beliau ini adalah peserta kelas lepas trauma hutang batch 3 angkatan ketiga. Beliau ini bernama Ibu S. Nah, Ibu S ini di hari 1, 2, 3, ini kan memang kelas kita ini kan technical gitu ya Kak ya. Kita mencoba bimbingan untuk di hari ke-1 sampai hari ke-9. Nah, di hari ke-1, 2, dan 3, ini kita fokus kepada pengampunan ya. Nah, di hari 1, 2, dan 3 ini, Bu S ini fokus dengan istighfarnya gitu. Lalu ketika Bu S ini berbaring di tempat tidurnya, tiba-tiba di kepala Bu S ini terbayang wajah sepupu beliau gitu. Dan Bu S ini coba buat nelpon beliau karena terbayang di kepalanya ya. Cobalah ditelepon. Tidak diangkat. Lalu kemudian ditelepon ke saudara yang lain yang mungkin juga terkoneksi atau serumah atau dekat gitu ya sama saudara Bu S ini yang beliau kasih nama dengan inisial M tadi ya. Nah, diteleponlah saudara yang lain itu, ditanya, oh mungkin orangnya lagi gak ada gitu ya. Nah, nanti akan kembali lagi gitu. Jadi bergurau dulu nih dengan saudara yang lain gitu. Nah, di tengah-tengah gurauan itu, saudara Bu S yang lain ini bilang, kalau sepupu kamu yang bernama M itu sebenarnya lagi butuh mobil, pengen banget mobil gitu. Dan Bu S ini, karena tahu ini ya, di rumah tuh lagi ada mobil. Ya, di rumah lagi ada mobil. Cobalah menawarkan, kalau mau beli aja mobilku gitu kan. Itu juga masih bagus, mungkin akan ada obrolan seperti itu. Atau mungkin baru dipakai gitu, masih mulus gitu. Apalagi nih sama saudara sendiri, mungkin harganya bisa lebih miring, gitu-gitulah ya. Mungkin yang terjadi obrolan saat itu adalah seperti itu. Lalu kemudian kata saudaranya yang satunya ini tadi bilang, ya udahlah nanti dihubungin lagi gitu. Dan beneran teman-teman, saudaranya Bu S yang dimaksud, yang namanya ini muncul di kepala itu tadi, menghubungi Bu S lagi. Menghubungi Bu S, bilang katanya beneran mau mobilnya. Ya, beneran mobilnya. Tapi Bu S ini bilang, tapi aku butuh uangnya cepat gitu. Bilang doang, butuh uangnya cepat. Nah, ditransfer 20 juta teman-teman. 20 juta ini mungkin DP gitu ya, untuk melunasi pelunasan selanjutnya tuh nanti gitu. Jadi dikasihlah dulu 20 juta karena Bu S ini menyampaikan kalau beliau ini lagi butuh gitu ya. Nah, ketika Bu S lagi butuh banget, terus tiba-tiba ada uang masuk 20 juta teman-teman. Siapa yang gak seneng? Siapa yang ngerasa, ya Allah kok cepet banget ya? Ya Allah, yang tadinya aku cuma hanya berbaring, mikirin wajah sepupuku gitu ya. Lalu kemudian berani buat nelpon, berani buat menghubungi. Dan akhirnya terjadi sebuah kejadian yang mengundang keajaiban itu. Gitu ya. Lama loh teman-teman jual mobil itu. Nggak sebentar. Kita butuh koneksi dulu. Butuh deal-dealan dulu. Tapi ini Bu S cepet banget. Nih teman-teman tahu nggak? Kok bisa cepat begini karena apa? Karena amalan yang Bu S lakukan. Dimana tadi amalannya adalah istighfar di hari ketiga. Ketika mengikuti kelas itu. Nah, teman-teman, saya pengen sampaikan spill di sini ya. Di kelas itu, amalan hari pertama itu memang adalah istighfar. Lalu kemudian amalan 2, 3, 4, 5 itu amalannya beda-beda teman-teman. Namun di hari 1, 2, dan 3 itu memang kita fokus kepada pengampunan. Nah, alhamdulillah. Di hari ketiga ini, udah datang teman-teman keajaiban itu. Udah datang ampunan Allah itu. Kalau Allah nggak luas kasih sayangnya kepada Bu S ini, Allah nggak mungkin datengin pertolongan kayak gini teman-teman.
Karena Allah itu maha ngerespon banget, bahasa saya ya, ngerespon. Allah itu maha merespon. Allah itu maha mengabulkan dan maha mendengar gitu ya. Jadi ketika kita sebut nama Allah, mengingat Allah, apalagi terus memuji Allah, apalagi dengan beristighfar gitu ya, Allah itu bisa banget buat memberikan apa yang kita pengen dengan amalan-amalan yang kita lakukan barusan. Ya, bisa banget cepet juga teman-teman. Nah, di sini saya pengen coba mengulas kembali apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Beliau pernah menyampaikan, dengan istighfar, nikmat yang hilang bisa kembali, teman-teman. Ya, segala nikmat bisa kembali. Misalnya kita dulu adalah orang kaya, kita dulu adalah orang yang berpunya, kita dulu adalah orang yang tenang, tidak punya hutang. Semuanya bisa kembali, teman-teman. Karena kita mengamalkan amalan istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini yang saya ajarkan di kelas SSLTH. Nah, mungkin teman-teman pengen ngapain juga, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah gitu aja, boleh juga. Ya, alhamdulillah, ini adalah satu kesenangan, kegembiraan, kesukacitaan dari seseorang yang mengharap hanya kepada Allah aja, bergantung kepada Allah aja. Sehat selalu, Ibu S. Senantiasa bergelimangan gembira setiap hari, senantiasa bergelimangan rizki, ya, luas rizkinya, sehat raganya. Terima kasih sudah mengirimkan testimoni ini kepada saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.